Dalam dunia kerja, kecurangan tak selalu terlihat seperti mencuri uang. Kadang ia tersembunyi di balik citra pekerja yang paling rajin. Datang paling awal, pulang paling akhir. Namun diam-diam, waktu perusahaan dicuri sedikit demi sedikit. Kemarin bikin sakit kepala. Kok dia udah datang? Katanya pulang jam 12. Iya ya, padahal di CCTV nunjukin dia itu keluar lama tau. Jam 10 udah kabur dia. Hah? Nah, jadi pulang jam 12 dari mana? Citra profesional adalah hal yang mudah dipoles. Email tengah malam, datang paling pagi, semua tampak seperti dedikasi. Padahal, kenyataan tidak selalu sama dengan apa yang terlihat. Saya lembur dulu ya, tanggung jawab itu harus diprioritaskan. Lihat gak? Masa lemburnya aja kayak mau liburan piknik? Welcome to Mobile Legends! Ya ampun, kalau lemburnya kayak gitu mah aku juga mau, cuma main game doang. Halo Bu Amin, bisa segera datang ke ruangan sana ya? Iya Bu, saya segera ke sana. Silahkan duduk. Ini kok lembur Pak Rehan ini seperti banyak yang janggal ya? Iya Bu, saya juga merasa aneh sih. Aneh bagaimana? Beliau tadi minta saya tanda tangan di slip lembur kosong. Karena sih nanti biar bisa diisi belakangan. Slip lembur kosong. Iya Bu. Sepertinya ini ada yang tidak beres. Kita perlu cek ini lebih dalam. Saya akan hubungi auditor internal. Ketika kejanggalan muncul, pertanyaan demi pertanyaan mulai bermunculan. Dan kebenaran biasanya muncul dari hal-hal kecil yang selama ini diabaikan. Anggun, tolong belikan saya minuman. Ini uangnya. Pak, saya lagi ngerjain laporan. Lagi pula itu bukan tugas saya. Kamu itu lemburnya lewat saya, Anggun. Kalau kamu mau nilai bagus ya bagus, tapi kalau enggak ya kamu tahulah. Banyak jam lembur yang tidak sesuai, CCTV tidak cocok dengan klaim, dan slip tidak ada tanda tangan manajer. Jadi menurutmu kenapa? Ini bukan salah input, ini adalah pola fraud. Jadi, kita harus mengumpulkan bukti sebanyak mungkin. Fraud jarang dilakukan dalam satu malam. Ia tumbuh dari kesempatan dan kepercayaan yang berlebihan, serta sistem yang dibiarkan longgar. Baik, kita mulai rapat kali ini. Tapi sebelum masuk ke agenda utama, Rehan, kami perlu beberapa klarifikasi terkait hal kerja lembur kamu. Mungkin sistemnya salah, Pak. Data kan bisa keliru.
utama CCTV. Aktivitas Anda di video tidak sesuai dengan jam lembur yang Anda klaim. Ini beberapa bukti. Slip lembur Anda tidak memiliki tanda tangan manajer. Dan email terjadwal yang Anda kirim pada pukul 14.30. Padahal berdasarkan CCTV, Anda sudah berada di luar area kerja. Cepat atau lambat, kebenaran selalu menemukan jalannya. Semua potongan bukti mulai menyatu, dan seseorang harus bertanggung jawab. Rehan, kamu bisa jelaskan semua ini? Itu salah paham, Pak. Saya cuma... Pak, izinkan saya berbicara. Oke, silakan. Saya ada beberapa kali meminta Pak Rehan untuk tanda tangan slip lembur kosong. Dan saat lembur, saya pernah disuruh membeli barang pribadi beliau. Itu bukan tugas saya, Pak. Di CCTV juga bisa dicek, Pak. Di situ Rehan sering keluar area kerja di jam lemburnya. Itu cuma hal kecil, Pak. Saya juga tetap kerja, Pak. Hal kecil apa, Rehan? Perusahaan kehilangan puluhan juta karena slip lembur tidak valid. Rehan, lembur itu bukan hanya soal tulis kerja jam saja, tapi soal kejujuran. Kamu sudah merusak kepercayaan saya dan seluruh tim yang kerja di sini. Saya mengakui, Pak. Saya salah. Saya melakukan itu cuma ingin terlihat kerja saja, Pak. Kamu hanya terlihat bekerja keras saja, tapi tidak benar-benar bekerja. Untuk kamu, Rehan, saya beri kesempatan kedua, tapi kamu harus benar-benar berubah. Baik, Pak, saya mengerti. Terima kasih. Saya akan memperbaiki diri. Sekarang, mulai hari ini, kita perbaiki sistem kerja lembur. Yang pertama, pengesahan harus dua pihak. Kedua, audit lembur dilakukan setiap minggu. Yang ketiga, cross-check CCTV wajib. Yang keempat, kinerja dilihat dari hasil, bukan dari kesibukan. Kita juga akan mengadakan pelatihan etika supervisor. Betul, karena ini juga bagian dari penguatan controlling perusahaan. Masalah bukan hanya soal mencari siapa yang salah, tapi bagaimana memperbaiki sistem agar tidak terulang kembali. Manajemen yang kuat dibangun dari transparansi, pengawasan, dan keberanian untuk berubah. Fraud itu bukan sekedar tindakan curang. Ia bisa merusak ritme kerja, membuat orang lain terbebani, dan pelan-pelan menggerogoti kepercayaan di dalam tim. Tapi, begitu masalahnya terlihat jelas, disitulah perubahan bisa mulai dilakukan. Film ini mengingatkan kita bahwa pengawasan, keterbukaan, dan kejujuran adalah bagian penting dari manajemen yang sehat. Tanpa itu, sistem apapun mudah dimanfaatkan. Namun, ketika semua orang mau kembali pada aturan dan tanggung jawab, organisasi bisa berjalan lebih adil dan lebih kuat. Miliknya sebuah telah tertulis dan akan kembali padanya. Setiap mendungnya, setiap derita